Sabar waktu habis remes dia bilang tangan dia ketarik sakit, dia bilang gitu. Dan habis itu dari situ juga saya sendiri juga agak ngedown juga sih waktu itu, karena saya mungkin berambisi pengen menang banget, jadi pas dia bilang kayak gitu saya juga agak-agak langsung ngedown. Kesel mengedown. Lu kenapa sakit sekarang sih gitu? Tapi kan juga nggak ada yang mau juga kan, cedera itu. Pakai tram itu kita dapat busway card dan itu gratis, Bang. Cuman ada jam 3 pagi tramnya. Tram ada jam 3 pagi, yang bus ke airport ada jam 5 pagi. Nah, jadi kita mau nggak mau tuh posisi 3 derajat tuh. 3 derajat kita kedinginan, hujan di halte, kita belum tidur, kita nunggu aja selesai main, mana kalau sakit kan. Aduh, itu udah mix feeling makanya. Kita buka jaket dingin dulu. Terus buka baju dulu, pas buka baju malah tambah bengkak. Tangannya malah tambah bengkak. Terus coba deh ngomongin orang fisio pelatnas gitu, yang dokter yang di Jakarta juga, dokter olahraga yang kenal. Terus gimana nih, harus lanjut apa enggak? Dia cuma nyaranin kalau misalnya bengkak dan itu sakit, disaranin jangan lanjut karena takutnya tendonnya putus. Mengkritik selama permainan kemarin atau mau bertanya, nggak apa-apa ya, kita kasih ke rekan-rekan dulu untuk memulai acara sesi diskusi dan sharing dari prestasi Sabar Reza selama di Tour Eropa. Waktu udah tepat, saya persilakan. Yang mau gua tanyakan, persiapan kalian di 3 minggu turnamen ini sampai bisa menjadi juara dari runner up, terus semifinal, endingnya dengan juara. Persiapannya seperti apa biar kalian bisa share ke teman-teman persiapan? Keren, calon jurnalis. Tentu dari latihan tekniknya sih yang saya rasain, karena saya waktu itu intens banget buat drillnya, buat latihan stroke-nya, dan itu sangat membantu sih buat terutama tenaga tangannya, walaupun waktu di pertandingan kedua tangannya tertarik gitu. Itu sih menurut kunci kemarin keberhasilan di Tour Eropa. Persiapan apa yang pelatih persiapkan, apa dari sektor ngomong gimana caranya, apa teknik, apa gimana persiapan? Ya secara latihan ya tadi Sabar udah bilang lebih intens, tapi yang lebih penting itu sebenarnya secara komunikasi gitu, karena kan Sabar juga mungkin ada kebutuhan lain, atau Sabar Reza ada kebutuhan lain yang harus di-matchin gimana nih titik ketemunya biar sama-sama enak, sepaham gitu. Jadi latihannya juga maksimal. Dan Sabar, kalau boleh, Reza kalau boleh cerita, kan pertama di Perancis, betul ya? Orleans itu nama kota ya? Nama kota di Perancis. Ya kita aja sempat pikir New Orleans kan, gitu, ternyata Orleans yang pakai kode bahasa Perancis. Matchnya kan akhirnya lo sampai final ya, dan kalah sama si yang Mahendrawan tuh ya, pakai topi itu kakek-kakek. Kalau kata partner gue kakek-kakek siapa itu? Mahendrawan, gila, legend. Tapi cerita sebelum itu, lu lancar-lancar semua nyampe di Prancis, dijemput dong pakai Silverbird, terus lu ada tamu VIP dong gitu kan, hotel udah disiapin, gimana cerita lu di Prancis itu? Di Prancis sih kita dari awal juga hotel mewah ya kan, coba diceritain coba. Kita juga dari awal urus sendiri ya, dari kita booking tiket pesawat dan apartemennya juga kita cari budget yang paling masuk lah. Karena jadi apartemen? Ya, karena kita Airbnb. Oke. Bukan hotel official bukan? Nah, karena dari official hotelnya harganya agak masuk tinggi, nggak masuk di budget. Jadi itu sih alasan pertama kita nyari apart, dan itu sendiri tuh karena kita tuh menekan budget juga. Nah, di perjalanan mungkin kita itu perjalanan hampir 1 hari lebih waktu itu, karena kita mendarat di Paris, habis itu kita naik kereta harus transit berapa jam, dan menunggu kereta yang kita nunggu kereta ke Orleans, jadi kurang lebih kita tuh 1,5 hari di luar itu sangat capek sih waktu itu kita berdua. Jadi itu mungkin kondisi yang sebenarnya berpengaruh juga untuk kondisi besok untuk main. Cuman ya karena kita juga dari awal komitmennya mau main dan mau hasil yang terbaik, jadi ya kita lebih mikir ke situ sih.
jadi pertimbangannya kenapa kita milih di apart sama di atau kenapa nggak di hotel? Karena satu, di hotel tuh budgetnya nggak masuk, dan yang kedua tuh space-nya terlalu kecil. Terus untuk kita berdua, untuk gimana nih biar asupan biar nyaman, asupan nutrisinya tetap terjaga. Jadi mau kita harus masak gitu. Soalnya kalau di Eropa itu dia buka restonya itu kan jam 12 sampai jam 2, udah itu dia close, buka lagi jam 6 sampai jam 11 malam. Jadi kan di jeda itu kan kita itu harus bisa persiapin makanan, takutnya ada waktu main di jam tersebut. Jadi mau kita harus masak sendiri, dan kalau di hotel buat masak kan peraturannya nggak boleh, jadi kita harus cari apartemen biar kita bisa masak. Di Perancis juga kayak Pak Desra kan kalau di Olimen aktif banget tuh. Ya. Kalau KBRI di Perancis oke juga. Nyamperin juga atau ketemu atau di KBRI di Perancis ketemu di hari terakhir aja. Oh, pas final. Pas final. Kalau nggak final? Kalau nggak final nggak ketemu. Ya kan orang kesibukan. Oh iya, mungkin sih. Ya emang yang diurusin cuma bulu tangkis. Dan mungkin kondisinya yang KBRI jauh juga kan, yang satu di Paris. Kan itu di Paris gitu loh. Tapi akhirnya datang di hari terakhir datang dengan beberapa supporter dari KBRI juga. Memberi support ya. Memberi support. Terus kalau apa namanya, teman-teman di Pelatnas sendiri, mereka hotelnya jauh dari kalian? Enggak, kebetulan nggak terlalu jauh dari yang apart yang ini atau yang di Orleans itu ya. Dan saling support juga kan? Betul, banyak sebenarnya. Maksudnya lo kalian disupport apa dikasihanin sih, kayak lu gak ada pelatih, gak ada visio, gak ada siapa-siapa, kasihan banget tuh berdua gitu. Kalau saya sendiri lumayan disupport karena apa namanya, dari segi fisioterapi banyak bantu juga, karena kemarin kan bahunya ada terkendala sakit gitu, mereka bantu buat terapi, bantu buat kendorin, bantu buat tappingin. Jadi sangat bersyukur sih, karena hubungan kita berdua juga sama Pelatnas ya tetap baik gitu, tetap baik. Jadi bisa capai prestasi ini juga salah satunya kalau nggak direkapitulasi dengan yang tim Pelatnas kemarin, mungkin nggak akan sejauh ini sih. Berarti di Prancis lo sampai ke final ya? Sampai ke final. Itu, nah secara taktikal sekarang ya, dan juga lo berdua itu kan akhirnya lawan Malaysia yang satu kidal, dua-duanya kidal ya? Iya. Itu akhirnya mereka lo kalahin di Swiss kan? Sekarang gue ngikutin banget tiap malam nonton langganan Sport TV. Jadi langganan udah anak buah apa? Ya bukan anak buah. Gua anak buahnya lo, gimana sih? Mereka kan ininya, pelakunya ya kan? Peran coach yang gak hadir itu tetap ada nggak sih di kalian? Karena netizen banyak tuh, ini kasihan banget nggak ada coachnya gitu. Giliran ada yang tahu, ini coachnya malah sibuk di studio gitu. Peran coach tetap ada nggak pada saat kalian selama di Perancis dulu deh sampai ke final itu? Ya pastinya tetap ada ya, karena kita juga habis selesai match tuh pasti juga dari Coach Andre juga sering juga dia langsung kadang juga langsung telepon dan evaluasi kita berdua mainnya kayak gimana, dan untuk besok juga lawan ini dia juga pasti evaluasi. Ya kok final itu bisa kalah ya? Final itu pas di Perancis. Pas di Perancis, faktor kekalahan di sini. Faktor kalau dari saya sendiri, yang pertama kalau dari segi teknis, dia dua-duanya keyboard, jadi suka keyboard. Dia dua-duanya keyboard nih, jadi suka lupa nih ngasihnya selalu kayaknya pada ya agak bingung. Terus yang kedua mungkin kalau dari segi non teknisnya, kalau dari saya sendiri ambisi juaranya di situ kayak terlalu menggebu-gebu, jadi nggak bisa kontrol, jadinya mau apa-apa tuh terlalu hati-hati gitu. Kalau lo sebagai pelatih evaluasi di final apa yang terjadi Le? Iya, kalau pas di partai final kelihatan emang sering salah buang karena apa, dua-duanya kan tangan kiri, jadi biasanya kan peran yang duduk di belakang akan ingetin, biasanya itu tangannya kiri dua-duanya, jadi banyak kena forehand terus, karena sebenarnya di overheadnya mereka yang pertama John Hujan itu nggak terlalu bagus ketimbang forehandnya, karena forehandnya emang kenceng banget, iya spesial, dan kalau di overheadnya nggak terlalu sebahaya forehandnya gitu. Dan itu lo kasih evaluasinya ke mereka? Iya, setelah main biasanya emang suka telepon buat evaluasi game, atau besoknya sebelum main lawan siapa yang. Nah itu abis itu lo berangkatlah ke Swiss. Ya. Naik apa lo? Pesawat? Naik kereta juga dia. Naik kereta? Iya.
Berapa jam? Kereta dari Swiss itu kita harus ke Paris dulu 1,5 jam. Dari situ kita pindah kereta yang antar kota. Itu nyari sendiri tuh tiket kereta. Nyari sendiri. Bawa koper gitu. Bawa koper. Iya, masa bawa cewek dibawa koper lah. Ada asisten apa gitu, asisten masuk gitu. Oh, ya belum ada nih. Videonya. Oh, lu pakai kereta. Pakai kereta. Jadi karena Berapa sih kereta dari Prancis ke sekitar Mana itu? berdua itu 5 juta. Swiss. 5 jutaan gitu loh. Berdua 5 juta. 5 jutaan. Waktu pesawat ke Orleans berapa? Ke Orleans itu 6 ya? 7. Dari Jakarta ke Paris. Oh, Paris. 10 juta. 10 juta. 10 juta. Terus langsung jalan lagi naik. naik kereta ini dulu, public transport dulu, kayak metro gitu. Itu pindah lagi ke yang buat kota. Berarti udah habis lah 15 juta lah ya. Jadi ini namanya atlet backpacker. Atlet backpacker. Atlet backpacker. Nah, pedoman ada backpacker. Atlet juga ada backpacker. Iya, lu gak kangen jadi atlet. Nah, terus naik kereta lah, ya kan? Nyampe langsung di tempatnya, di Swiss. Di Swiss. Nah, gue denger kan Swiss tuh mahal ya. Lu pasti gak di hotel aja dong. Iya. Kan mahal, ya kan? Jadi lu Airbnb lagi yang dekat hotel. Yang dekat venue. Nah, yang di Prancis itu Airbnb-nya lu waktu itu sewa langsung yang memang seminggu. Karena lu yakin masuk final apa lu by day lu perpanjang? Enggak, langsung seminggu sampai hari Minggu. Cuma karena kita final dan kita mainnya terakhir matchnya, jadi kita extend deh sehari. Jadi lu kemarin kalaupun kalah duluan lu tetap di situ dulu. Tetap di situ. Karena lu udah sewa. Betul. Semalam berapa tuh Airbnb? Yang di mana, Bang? Yang di Orleans. Yang di Orleans itu lebih murah daripada dua negara yang lain. Yang di Swiss lebih mahal. Swiss sama Spain lebih mahal. Swiss langsung lu book sampai sobat weekend juga. Sobat weekend. Yakin tuh ya? Yakin enggak? Bukan lu pengen lama di Madrid ya? Lu yakin tuh? Yakin. Seminggu juga. Seminggu. Kalau di Swiss apartemen juga. Apartemen juga. Enak tempatnya. Tempatnya enak. Masaknya sama. Masaknya sama. Jadi kita di depannya venue itu ada Supermarket? Enggak. Oh, bukan. Ada supermarket. Jadi kita beli bahan masak di sana, kita masak di apartemen gitu. Kalau pengen tahu, lu beli apa? Masak apa lu? Kan beli. Makanya nggak ada. Enggak. Apa yang lu beli? Kita beli waktu itu sayuran, habis itu kita beli ayam, kita beli daging. Kayak gua lagi belanja ya. Kalau nggak ditahu atlet. Astaga. Maaf itu tolong nggak usah dibahas. Kita aja dari gue soalnya lucu kan berdua jalan orang nggak tahu atlet kan. Ih mesra banget belanja sayur, belanja salmon. Pasangan di luar. Jadi lu beli sayur, beli salmon, beli buah, beli. Yang penting nutrisinya dapat Tapi emang di Asia pun mereka beli buah gitu loh. Iya. Jadi lu nggak milih ada apa fast food gitu kan lebih gampang. Lebih gampang, tapi kan nutrisi ke badannya nggak jauh lebih baik. Siapa yang masak? Ya, ganti aja. Biasanya kalau Raja seringnya bikin sop. Keren banget. Dia bisa bikin sop. Gua nge-grill. Bikin kapal ya. Jadi lu bikin sop, lu ini saling komplain nggak? Ih, garam kurang nih. Kita kan bawa test food, kita udah bawa garam buat oleh sendiri. Sama bini gua dibekelin ini semua. Oh, udah dibukelin semua ya? Oke, berarti lu udah aman lah, berarti penginapan aman, makanan juga bisa aman di sana. Dan apa namanya? Kalau di sana gimana? KBRI juga welcome juga. KBRI di Swiss kita ketemu sama KBRI-nya, cuman jadi dia tuh ada support lunch sebenarnya kalau dari KBRI. Enak dong. Tapi buat orang pelatnas doang waktu itu. Ya wajar dong. Iya, itu kalau gua orang kedutaan juga gua pikirannya sama orang yang dilakukan ini. Sama-sama atlet. Kan sama-sama atlet. Ya coba kita dengar penjelasannya dulu. Nah, tapi next day-nya orang KBRI-nya langsung nyamperin gitu. Kita sebenarnya ada support makanan buat tim Indonesia, cuma kita nggak tahu kalau kalian itu minatnya beda. Berarti kan yang salah kitanya. Kitanya nggak konfirmasi. Kita harusnya konfirmasi dong. Masa kita pengennya selalu dilayani? Jadi ternyata kalau lu terdaftar juga, lu ngomong
bisa difasilitasi. Akhirnya makan siang berikutnya lo langsung difasilitasi. Belum di situ. Oh, belum. Next ya. Oh, see you next year. Liverpool juga nih, see you next year. Tapi dia dikasih oleh-oleh. Oh, dikasih oleh-oleh. Dikasih apa? Coklat. Wah, artis sekali. Tapi kan orang-orang dari Swiss pasti coklat dong. Pasti. Dan buat keluarga kan, ini kan bisa buat keluarga kan. Itu satu-satunya yang bisa rubber sama si Arsenal itu, ya orang Inggris kan, orang Inggris itu kan. Yang lain kan termasuk Bakri terakhir cuma 2 game, Ya. walaupun dua-duanya ketat gitu, tapi lu sampai rubber gitu. Apakah memang faktor cedera lu yang akhirnya membuat lu nggak bisa sampai ke final, atau memang mereka punya strategi dan yang lebih siap? Mungkin sebenarnya sih saya juga berharap di Swiss itu juga bisa, waktu itu pengennya juga all final kan di All Indonesia di Swiss, cuman ini tim makan siang apa enggak nih ya? Kalau sampai tercapai iya pengennya gitu. Nah waktu itu juga di set pertama juga kita juga udah bisa menang, dan sebenarnya dari segi permainan di lapangan tuh yang penting kan siapa yang siap itu bakalan dia yang menang kan. Nah waktu itu juga saya rasa juga sebenarnya kita juga nggak kalah, cuman di babak kedua awal Sabar waktu habis match dia bilang tangan dia ketarik sakit, dia bilang gitu. Dan habis itu dari situ juga saya sendiri juga agak ngedown juga sih waktu itu, karena saya mungkin berambisi pengen menang banget, jadi pas dia bilang kayak gitu saya juga agak langsung ngedown. Kesel ngedown. Lu kenapa sakit sekarang sih gitu? Tapi kan juga nggak ada yang mau juga kan apa cedera itu. Nah waktu itu jadi kayak gitu. Di situ di set ketiga itu kita saya juga udah bilang Sabar main di depan aja, yang belakang gue yang main, waktu itu bilang gitu. Nah cuman dengan kondisi shuttlecock di Swiss kan agak berat ya, jadi waktu itu si pemain Inggrisnya mungkin dia tahu kalau Sabarnya sakit, jadi dia mainnya pelop-pelopan terus ke Sabar. Jadi saya juga bingung ini mau main gimana nih, mau maju susah, mau mundur juga susah. Jadi awalnya cedera Boy itu pas di semifinal. Di semifinal di set kedua pas poin-poin mungkin kan akhirnya lo terhenti di semifinal. Gimana komunikasi kalian pas terhenti terus cedera gitu kan, masih ada Spanyol gitu? Gimana obrolan kalian setelah kalah lo? Bener-bener setelah kalah, karena biasanya setelah kalah tuh otak belum tentu tokcer. Begitu udah besoknya baru bisa mikir tuh, tapi pada saat setelah kalah apa yang ada dalam pikiran kalian? Dan apa obrolan kalian? Udah bubar sampai sini, lanjut. Setelah kalah sih waktu itu bingungnya ini sih apa, mesen apa kita mau naik langsung kan, kita langsung pulang ke langsung mau ke ini kan ke Spanyol kita. Jadi kita tuh waktu itu waktunya juga dikit untuk ke perjalanan ke Spanyol, jadi kita habis main mungkin packing, nah kita tuh langsung sekitar jam 2:30, 3 pagi itu kita jalan ke stasiun langsung ke tren ya. Jadi waktu itu mungkin komunikasinya pas bengkak juga aja kaget pas lihat pada memar-memar kan, terus ya udah deh kita putusin nanti pas udah di Spain aja, soalnya kan tiket pulang kita dari Spain kan, nanti gimana nya lihat di Spain gitu. Jadi ketika udah pulang selesai tanding langsung packing jam 6 pagi harus udah flight, soalnya itu flight yang paling murah. Itu flight paling murah ya, paling murah jam 6 pagi. Tapi kalau lo final berarti besoknya. Nah, iya, ini karena ini berarti harus kejar yang pagi. Harus kejar. Itu udah kalau udah final kan maksudnya udah ada duit balik gitu buat beli tiketnya next day-nya. Jadi aman. Nah, kebetulan kalah, jadi ya udah kita harus ke mana? Harus cari yang paling cepat, yang paling murah. Yang paling cepat, yang paling murah. Karena kita udah booking juga yang itu. Nah, sedangkan di Swiss itu kan ininya mahal kan, Uber kan mahal banget tuh dari ini. Jadi kita mau harus pakai tram itu kita dapat busway card dan itu gratis bang. Cuma ada jam 3 pagi tramnya. Tram ada jam 3 pagi, yang bus Apple ada jam 5 pagi. Nah jadi kita mau nggak mau tuh posisi 3 derajat tuh, 3 derajat kita kedinginan, hujan di halte kita belum tidur, kita nunggu aja selesai main, mana kalau sakit kan, aduh, udah mixed feeling. Makanya kita nunggu naik tram, terus kita hujan-hujanan, nunggu bus lagi, jam 5 baru ada bus, baru kita
bisa. Itu bawa koper gede tuh. Bawa. Terus nggak ada tuh yang kasihan sama lu gitu kayak, lu yang tadi main ya? Tiga juga ada orang. Lu yang tadi main tuh kan? Ada tuh jam 3 subuh. Ya kalau kita itu kan ada tiba-tiba orang naik mobil, ayo kamu ikut saya aja. Kami juga lagi mau ke Spain kan gitu ada mobil. Ini nggak ada ya? Nggak ada kisah itu ya? Nggak ada ya. Jadi intinya gue pengen kasih tahu sampai itu pun pokoknya mah komunikasi dan apapun dengan teman-teman pelatnas dan juga semua timnya tuh baik-baik dan mensupport banget kan, mensupport banget gitu. Jadi harmonisasi ini yang harus kita terus pelihara gitu loh, karena ujung-ujungnya kan ini pasangan ganda Indonesia. Makanya Jebret BG udah bilang nggak boleh lagi nulis pasangan ganda putra non pelatnas, nggak ada. Pokoknya harus pasangan ganda putra Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat ini. Ya kan, karena kita sama-sama membela Indonesia. Berangkatlah ke Perancis, ke Madrid. Dan ini Madrid tengah kota kan? Yang benar-benar di kota Madrid ini kan? Mainnya. Iya. Agak di pinggir sih. Oh bukan. Ini tuh di mana? Bekasi gitu. Bekasi. Jadi lu nyampe Bandara Madrid yang gede. Dari situ nggak bisa langsung akses dekat. Nggak bisa. Naik apa lagi? Naik metro. Apakah kok aja lu? Maksudnya bawa tanah. Iya. Langsung nyampe tapi. Enggak, jadi berapa lama? Oh itu lama juga sejam ya kita ya? Metro lama, naik metro kurang lebih berapa stok ya? jam. 14 stok kalau nggak salah, 14 stok. 14 stok. Ya, 14 stok. Habis dari metro kita jalan kaki 1 kilo ke Karena lu pengen latihan fisik duluan. Enggak, waktu itu kita mau nyari Uber tuh kan susah di pinggir jalan kan. Habis itu ya udahlah kita jalan aja. Jalan aja. Lumayan hemat ya. Bawa koper tuh 20 menit tuh. cewek dia. Bawa koper 20 menit tuh. Itu orang nggak tahu itu bang atlet yang bakalan juara di sini tuh. Mereka nggak tahu dia akan jadi juara tuh. Dia kan nyampe lah tuh 20 menit. Nyampe nih. Oh udah nyampe, gua denger kepikiran juga buat lanjut nggak lanjut. Iya itu kita udah. Gimana komunikasi? Udah di. Terus lihat. Udah ada schedule. Buka jaket dingin dulu. Buka jaket dulu. Terus buka baju dulu, pas buka baju malah tanpa bengkak. Tangannya malah tanpa bengkak. Terus coba deh ngomongin orang fisio pelatnas gitu, yang dokter yang di Jakarta juga, dokter olahraga yang kenal. Terus gimana nih harus lanjut apa enggak? Dia cuma nyaranin kalau misalnya bengkak dan itu sakit, disaranin jangan lanjut karena takutnya tendonnya putus. Tapi kalau misalnya itu bengkak tapi masih bisa mobilisasi, masih bisa digerakin, itu masih fine. Tapi ketika udah sakit ya nggak boleh dipaksa karena soalnya itu udah ada robek, takutnya jadi robeknya tambah lebar. Tapi yang kejadian dulu bengkak dan sakit atau? Enggak, jadi bengkak kalau sakit perih sih enggak, cuma narik. Jadi otot-otot penyangganya tuh semuanya narik gitu, dari otot dada, bahu belakang, belikat itu semua narik. Jadi yang ada lukanya di sini jadi tambah kerasa gitu. Cuman sama terus komunikasi juga, telepon sama visionya PBSI, dibantuin dikasih obat, terus dibantuin terapi, udah jauh lebih enakan besoknya. Oh berarti hotelnya sama? Hotelnya beda, itu naik bus lagi, saya sendiri. Tetap beda lagi. Oh lu nyamperin? Minta ditolongin. Salut, kita terima kasih lah sama visio dari PBSI ya, karena sudah bantuan itu akhirnya juara kan, ya kan Sabar Reza kan. Akhirnya keputusan itu lumayan gimana? Karena memang takut kalau langsung dari awal nggak main bakalan kena denda ya. Kalau WO kalau WO. Jadi pokoknya coba aja dulu mendingan. Iya, mendingan coba. Kalau emang sakit mendingan gitu. Tapi udah main dulu. Iya. Jadi lu udah siap-siap kagak nyampe sekian lu bubar. Iya. Serius. Jadi pagi-pagi ketika mau main besoknya, pagi-pagi coba shadow pukul-pukul, sakit banget, pegel kan sininya narik. Wah nggak bisa nih kayaknya bilang kerja. Yaudah kita booking tiket aja, takut mahal, tiket dapat pala gitu. Terus budget lagi. Iya. Terus yaudah gimana? Wah ini udah reschedule. Reza tuh kesel banget pas lu bilang gitu kan, karena dia ambisinya kan memang dia cari duit di 3 tour ini kan. Jangan apa Cuman udah ketika udah nyampe di lapangan, kita booking tiket dulu kan? Booking tiket dulu. Kamis tuh. Hari Kamis. Pulang duluan. Kamis kita booking tiket, yang itunya di refund. Tiket yang minggunya di refund. Hotel udah terlanjur. Nggak apa-apa. Hotel apa Airbnb? Airbnb lagi. Terus ketika udah sampai di lapangan, coba deh kata dokter minum painkiller dulu 2 jam sebelum main gitu. Minum painkiller, pas dirasa enakan nih, terus
pelatih pelatnas bilang ini kondisi bolanya di sini kencang banget gitu. Pas nonton, oh dia kencang banget. Ah ya udah deh coba deh setengah set dia coba main. Menang loh. Malah menang. Iya. Dia malah banyak salah. Malah banyak salah sendiri. Baik, sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh dibagi dulu untuk takjilnya sambil kita berbuka puasa yang menjalankan ibadah puasa dan yang tidak ya selamat menikmati juga lah. Kita juga toleransi ya, ikutan minum juga sama kita tuh juga jadi nggak ada beban kita main di Spin Master karena mungkin dengan kondisi sabar yang kayak gitu, jadi ya kita ya udah main nothing tulus aja dan nggak ada beban dan di babak selanjutnya pun kita juga main juga udahlah main aja kita, siapa tahu ya apa namanya, saya juga pikiran juga cuman yaudah siapa tahu kita nambah poin sama apa namanya, ya kita kan juga nggak ini kan apa ya butuh duit juga gitu. Akhirnya ngomong juga loh. Bukan fitnah. Maksudnya sih butuh duit itu yang bikin apa motivasi gitu. Lu sabar pasti. Enggak, sabar lebih ke prestasi ya. Kalau lu kan lebih ke dana. Enggak apa-apa, justru itu dikombinasikan jadi sinergi. Gitu loh. Ya udah, gua aja sih. Ya. Karena kan dia biaya nikah udah beres ya. Kalau lu kan masih belum nikah, ya kan, jadi wajar itu, wajar. Setelah nikah lebih pusing lagi. Ya bener belum? Ya belum. Oke, terus akhirnya lo pikiran itu juga, itu yang akhirnya menjadi pelucut dan penyemangat lo nothing tulusnya tadi, atau apanya akhirnya? Akhirnya lo bisa jadi juara lo itu. Ya nothing tulusnya tadi sih, berlanjut terus. Berlanjut terus dan sampai kita bisa juara sih ya sangat bersyukur sih dengan kondisi yang bukan karena nggak ada anak pelatnas yang ikut di Spain juga akhirnya lo bisa jadi juara. Ya enggak juga sih sebenarnya. Asik. Enggak juga sih. Semua juga sekarang pemain-pemain di Super 300 ke atas juga permainan juga ke atas sih. Oke. Maksudnya nggak harus yang pelatnas, nggak harus yang top 10 ya. Semua juga sekarang main juga yang di lapangan siapa yang siap sih dia yang menang sih itu. Itu Denmark gimana, Le? Lo pantau dari jauh tuh kemarin kan deg-degan juga akhirnya rapper, terus di game ketiga juga lo sempet ketinggalan ya di game ketiga ya, atau udah langsung 17 udah ini di atas 15 ya, tapi sempet yang si Kidal itu kan ngejar-ngejar juga tuh. Menurut lo kunci kemenangannya apa? Karena yang Denmark ini gelap banget, Wah, dia bule. maksudnya kita nggak pernah lihat ini mainnya gimana, terus dicari di internet udah referensi dan banyak, tapi melihat yang kemarin dengan yang kanan itu juga mainnya ibaratnya banyak bola spin juga, maksudnya yang nggak mungkin sampai Reza juga kaget karena nggak banyak pemain kayak gitu, terus untungnya tuh cepat antisipasinya, jadi pas nggak kejar pun juga tetap nggak goyang secara mental. Kalau apa namanya dari pengalaman di Spanyol gimana? KBRI ngasih coklat juga? Wah, itu di Spain sih KBRI Madrid luar biasa sih, dia sangat support, dan kita aja diundang makan di KBRI aja 2 kali loh. Oh gitu. Dan apa namanya, dan mereka selalu support ketika kita udah ketika kita main, mereka selalu datang bawa kendang gitu, selalu datang. Terus ada satu orang KBRI yang selalu antar kita kemana-mana ya, satu antar kita. Jadi mereka make sure gitu, kayak yang diplomatnya bilang, boy ini ntar di aman kan, di airport udah dipegang sama ini ya gitu. Ada orang KBRI-nya yang sampai anterin ke airport gitu ke saya main. Jadi benar-benar sangat di support, kita sangat berterima kasih sih dengan. Katanya Rinov juga ada kasih motivasi juga, bisa di final nih, ayolah sekalian lah kita bareng-bareng bisa jadi juara juga nih. Iya, apa namanya? Bener dong. Ya. Dan kalian jadi juara kan berdua kan? Benar. Dan mentarinya juga partnernya bilang, katanya bisa nih di sini, katanya gitu. Dulu kan kita pernah runner-up di Spain, nah sekarang kita harus champion katanya. Jadi ada iya, obrolan itu. Terus lu bilang apa aja? Bisa aja lu gitu. Lu pas bilang gitu bermakna nggak itu? Maksud gue emang jadi saling support nggak di situ gitu loh? Pastinya saling support karena kita juga dari Orleans, Swiss sama Spain tuh kita juga bareng terus sama Rinov, jadi ya saling support aja sih.
di 3 negara itu. Dan kita happy sih dia bisa champion, semoga bisa lolos kualifikasi Olimpik ya. Amin. Kita masih ada chance ya. Masih ada chance. Masih ada chance. Dan apa namanya, berkat ya ketemu kalian juga kan. Soalnya kan ganda putra gak ada yang berangkat. Iya, Ya kan mungkin juga lu kan emang akrab kan, jadi bisa saling ngobrol lah, bisa saling, Support system. bisa support system lah, ya kan. Itulah ya kisah dari Sabar Reza. Akhirnya tiket lu mundur lagi. Mundur lagi. Dan waktu mundur lagi akhirnya lu taruh di hari apa tuh? Di hari Minggu malam. Jadi lu yakin kalau lu jadi juara tuh? Jadi Raja bilang ini mau beli hari apa nih, hari Jumat apa hari Sabtu? Minggu kayak. Woi, gue yang cedera tapi gue yang Minggu gitu. Yoi, kata Reza yakin juara. Lu yang bikin repot, lu yang bilang Minggu. Enggak, manifesting. The power of secret. Betul. Ya kan? Dan ternyata kesampaian. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Sabar Reza. Ini kisahnya menarik dan memang sangat humanis ya. Karena mereka bukan hanya harus memikirkan penampilan mereka di lapangan, tapi juga memikirkan segala tetek bengek yang juga mereka harus urus sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman juga sering memberikan support untuk menginformasikan, ini bukan untuk kami dikasihani, bukan. Tapi gue pengen membuat orang tahu bahwa value perjuangan aktif itu, siapapun mereka itu adalah sesuatu yang harus diketahui oleh orang lain. Bahwa value dari atlet itu juga sangat tinggi nilainya, bukan seperti kita sekedar melihat value-nya seorang artis, tapi value seorang atlet, apalagi akhirnya bisa jadi juara juga, ternyata melakukan segala sesuatu dengan mandiri gitu. Jadi mudah-mudahan kita makin sering juga bikin acara. Nextnya mudah-mudahan coachnya mulai ikut. Habis coachnya mulai ikut, mulai ada kitman mulai ikut. Jadi nggak semuanya diangkut-angkut sendiri. Nanti mudah-mudahan habis itu ada visionya mulai ikut. Jadi ntar kita bisa bentuk tim sendiri. Dan itu visi dari Jebret Media Talent Management. Mudah-mudahan visi ini bisa sejalan dengan informasi yang juga terus disampaikan oleh teman-teman media tentang perjuangan dari Sabar Reza, maupun juga di luar dari manajemen kami, semua harus disupport, baik itu yang ada di dalam pelatnas maupun yang tidak. Dan ini luar biasa ya, support dari KBRI, support dari support sistem yang ada di pelatnas, saling mensupport, sehingga saya dengar juga Konsari IP juga sering kasih tips ya kemarin ya kan, untuk kasih apa masukan-masukan lah, karena dia kan juga membawa Rino akhirnya ganda campuran menjadi juara pertama kali setelah dia menjadi pelatih. Mungkin dia gregetan juga kan, ganda putra nggak ada ya, ada kalian berdua yang pernah dilatih juga, dan mereka tahu kan kalau gini itu kan artinya support yang luar biasa dari Konsari IP ya kan. Luar biasa, tepuk tangan dong buat keselarasan, kesehatian dan sinergi yang ada. Tinggal nanti memang ya, kalau memang ada yang mau mensupport ya, itu kita sangat-sangat berharap sekali. Dan kita nanti akan buka yang namanya Sabre in collaboration with. Jadi kita lagi mau buka siapa yang mau berkolaborasi bareng Sabar Reza, dari sisi visio, dari sisi lapangan latihan, dari sisi gym, dari dari kebutuhan-kebutuhan lain. Dan yang lebih khusus lagi, kami lagi berkomunikasi dengan PBSI untuk mengajukan surat supaya Sabar Reza diizinkan sparring di sana. Jadi mudah-mudahan ya Boy itu bisa terfasilitasi, karena bagaimanapun juga mereka bertiga pun mengakui yang namanya sparring yang terbaik di Indonesia itu adanya di pelatnas. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa bantu support lah supaya mereka bisa terfasilitasi untuk bisa di-okekan atau di-approve untuk sparring bareng mereka, prestasinya makin lebih banyak lagi. Jadi total akhirnya lu rugi apa cuan? Akhirnya lu rugi atau cuan nih? Balik modal apa lebih? Lu berangkat keluar dana sama akhirnya lu dapet dari hadiah? Lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah lebih. Amin. Ya. Stay